Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mencari Istri Muda Hanya Untuk Dijadikan Tumbal Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Saat itu malam sudah menjelang larut. Udara di dalam rumah seorang laki-laki muda, kaya raya dan bertampang rupawan itu pun mulai terasa dingin. Sebut saja namanya Ridwan. Dia tidak sendiri, tapi ada seorang perempuan muda yang bergelanyut manja di lengannya. Perempuan itu tidak menyadari bahwa ada bahaya yang mengancam jiwanya. Dia adalah perempuan muda yang baru saja dinikahi oleh Ridwan, yang dijadikan sebagai istri muda. Di sebuah kamar yang terletak di pojok. Kamar ini seperti kamar yang dikhususkan, karena terlihat dari pintu kamarnya yang terbuat dari besi, serta kamar ini baunya sangat harum, seperti bau kembang melati. Istri mudanya yang diseret masuk ke dalam kamar. Perempuan itu langsung terkesiap, terkejut dan bertambah ciut nyalinya. Entah bagaimana nasibnya. Beberapa sayatan telah berada di beberapa bagian tubuhnya. Aliran darah juga semakin deras mengucur dari beberapa bagian tubuhnya. "Bersiaplah, Nona," suara Ridwan yang lemah, tapi cukup terdengar di telinga perempuan itu. "Aku mau keapakan, Ridwan?" tanya perempuan itu sambil terus menggerang kesakitan. Ada penyesalan yang semakin menyeruak dalam benaknya. Seharusnya ia tidak tergiur oleh umpan uang dan perhiasan yang diiming-imingi oleh laki-laki yang bernama Ridwan itu. Suara laki-laki yang bernama Ridwan itu berhenti sejenak. Justru sekarang suara keras yang menggelegar sembari mendekati perempuan itu. Bentuknya mulai terlihat nyata dan menyeramkan. Sepasang bola mata berwarna merah darah membuat penampakannya kian menyeramkan. "Apa ini santapanku, Ridwan?" tanyanya dengan tajam. Ridwan hanya terdiam sembari mengangguk kepalanya, memperhatikan makhluk menakutkan yang bersiap menikmati santapannya. Ya, perempuan yang baru saja dinikahinya itu adalah tumbal yang harus disediakan setiap bulannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, makhluk itu segera melumat seluruh tubuh perempuan itu, menghirup seluruh darah segarnya. Ridwan pun yang melihat itu bergidik ngeri, sampai ketakutan, melihat peristiwa di hadapannya. Meski ini bukan yang pertama kali, tapi tetap saja menimbulkan rasa ngeri dan jijik. "Bagus, kamu sudah mengikuti apa yang kumau. Sebagai imbalannya, seperti biasa, pundi-pundi uang dan hartamu akan bertambah," ujar sosok tersebut. Ridwan yang mendengar itu pun tersenyum puas. Pesugihan yang dilakukannya telah berhasil sampai sejauh ini. "Terima kasih, Ki," ucap Ridwan sembari membersihkan ceceran darah yang masih tersisa. Kemudian makhluk itu segera menghilang, masuk kembali ke salah satu sudut ruangan. Sebelum menghilang, makhluk itu terus berpesan agar Ridwan kembali menyediakan tumbal untuknya di 1 bulan yang akan datang. Ridwan pun hanya mampu mengangguk. Perjanjian yang telah disepakati dengan iblis yang dipanggilnya Ki itu telah dibuat. Dia tidak mungkin melanggarnya. Kalau tidak, nyawanya dan keluarganya akan terancam, yaitu akan dijadikan tumbal. "Mas, siapa lagi yang akan dijadikan tumbal? Apa kamu tidak takut kalau suatu waktu nyawa kamu dan kita akan dijadikan tumbal?"
Ridwan termangu mendengar ucapan dari istrinya. Keinginan mendapatkan kekayaan berlimpah dengan melakukan ritual pesugihan ini sudah sering dilarang oleh istrinya. Namun ia tetap nekat untuk melakukannya. Sebenarnya Mas juga takut, tapi kamu lihatlah, tidak ada seorang pun yang berani menghina kita. Sarah istrinya hanya menunduk, tidak berani menatap wajah sang suami. Memang benar apa kata Ridwan. Dulu mereka sering dihina dan dikucilkan karena kemiskinan, bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga oleh keluarga mereka sendiri. Tapi Mas, ritual pesugihan ini berbahaya Mas. Meski lirih tapi ucapan Sarah sepertinya sampai di telinga Ridwan. Mau bagaimana lagi? Ini adalah resiko yang harus saya ambil. Sarah pun tidak lagi mau berdebat dengan suaminya. Tidak ada gunanya juga. Pasti ujung-ujungnya dia akan mengungkit kembali sejarah kelam mereka dahulu. Ya sudahlah, terserah kamu Mas. Ridwan mengangguk. Sarah pun meninggalkan suaminya. Lalu kemudian seringai misterius tergurat di wajahnya. Kepergian istrinya sedikit banyak membuatnya seperti terlepas dari beban berat yang selama ini menghimpit. Sarah selalu bertentang dengannya, terlebih dengan ritual pesugihan yang dilakukannya. Sarah tidak pernah setuju. Dia takut suatu saat salah satu dari mereka akan menjadi tumbal. Banyak rencana yang bermunculan dalam kepalanya, mulai dari menjerat wanita-wanita yang silau akan harta kekayaan untuk dijadikan calon tumbal berikutnya. Sarah yang memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya membuat orang tuanya sempat terkejut. Sarah, kenapa pulang nak? Tanya ibunya. Sesaat ia tiba dan beristirahat di sebuah rumah sederhana. Jauh berbeda keadaannya dengan rumah suaminya. Sarah takut bu, kelakuan Mas Ridwan sudah semakin menjadi. Ibunya Sarah hanya menunduk, prihatin dengan kondisi rumah tangga anaknya. Sudah beberapa kali Sarah meminta restu sang ibu untuk meninggalkan Ridwan dan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Kalau begitu keputusanmu, untuk sementara waktu kamu boleh tinggal di sini. Mungkin ini keputusan yang terbaik agar terhindar dari pengaruh buruk pesugihan itu. Sarah pun mengangguk, membiarkan diri duduk di kursi, mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Paling tidak dia tidak lagi menyaksikan perempuan-perempuan yang dibawa oleh suaminya di setiap minggunya, yang nantinya akan dijadikan tumbal. Namun ternyata apa yang diperkirakan Sarah adalah salah besar. Perjanjian Ridwan dengan makhluk pesugihan itu masih mengancam dirinya. Hampir setiap malam, ia didatangi sesosok makhluk tinggi besar. Terkadang wajahnya sangat menyeramkan, tapi tidak jarang pula penampakannya bak pangeran tampan dan gagah. Sarah mencoba mengabaikannya. Ia tetap sholat 5 waktu, memohon petunjuk kepada Sang Pencipta agar bisa terlepas dari jeratan perjanjian yang dilakukan oleh suaminya. Kau tidak bisa lari anak manusia. Kau adalah pengantin yang telah dijanjikan Ridwan untukku. Kau tidak akan kusakiti, percayalah. Ucapan itu keluar dari makhluk gaib yang masuk ke dalam mimpinya. Sarah pun menggeliat, berusaha melepaskan diri dari pengaruh si makhluk. Dengan rasa cemas, ia terus berzikir, membaca beberapa surat yang bisa menebalkan keimanannya, dan juga mencegah pengaruh buruk makhluk tersebut. Makhluk itu pun seperti tidak senang saat Sarah terus-menerus berzikir. Aura kemarahan tersiar dari pancaran bola matanya yang memerah. Sarah pun tidak mau tergoda seperti Ridwan suaminya. Dia terus bertahan dan tidak mau tergoda oleh pesona makhluk dari dimensi lain itu. Sementara di rumah suaminya, Ridwan semakin terperosok dalam gelimangan harta dan kekayaan yang ditawarkan dan diberikan makhluk pemilik pesugihan itu. Banyak juga perempuan cantik yang terpesona dan tergiur oleh kekayaan Ridwan yang melimpah, sehingga satu persatu dari mereka menjadi tumbal setiap bulannya. Bahkan Sarah pun
kini akhirnya diceraikan oleh Ridwan. Tudingan dan kecurigaan tetangga kini kerap didengarnya. Ridwan selalu berhasil menutup mulut mereka dengan uang yang berjumlah sangat banyak, sehingga berita miring tentang kehidupannya pun bisa diatasi. Ridwan, bangun! Perjanjian ini akan segera berakhir. Seluruh kekayaan yang ada padamu akan habis perlahan. Ridwan sangat terkejut dengan kedatangan makhluk gaib pemilik pesugihan yang dilakukannya. Pantas saja, malam ini cuaca begitu dingin, tidak seperti biasanya. Tidur laki-laki itu pun tidak sepulas malam-malam sebelumnya. Ada apa, Ki? Kenapa perjanjian ini harus selesai? Tanya Ridwan dengan wajah memucat. Apakah saya melakukan kesalahan? Tanya Ridwan lebih lanjut. Benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa perjanjian pesugihan di antara mereka harus segera berakhir. Padahal setiap 1 bulan sekali ia selalu berhasil memberikan tumbal yang telah dijanjikan. Makhluk itu menyeringai, misterius dan licik, seperti ada sesuatu yang sengaja ia rencanakan. Sementara Ridwan sudah sangat gelisah, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Aku tidak memerlukan tumbal-tumbal perempuan yang selama ini kau berikan. Jika ingin harta kekayaan yang ada terus melimpah, kau harus menuruti syarat perjanjian yang baru. Ridwan pun menahan nafas. Dadanya bergemuruh tidak tenang, menunggu isi perjanjian yang selanjutnya. Dia benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang ada di dalam isi kepalanya adalah bayangan kemiskinan dan kemelaratan yang bakalan menghampirinya lagi. Apa perjanjian itu, Ki? Tak sabar Ridwan berusaha mendesak makhluk tersebut. Makhluk itu kembali menyeringai, mempertontonkan kemenangan. Merasa Ridwan tidak akan menolak perjanjian yang ditawarkannya. Kalau Sarah mantan istrimu itu bisa menjadi pengantinku, seumur hidupmu akan hidup bergelimang harta. Ridwan terperanjat mendengar isi perjanjian yang ditawarkan oleh makhluk itu. Benar-benar tidak menduga kalau makhluk itu mengincar mantan istrinya untuk dijadikan pengantinnya. Untuk beberapa saat Ridwan pun hanya terdiam, termenung, memikirkan permintaan makhluk pemilik pesugihan tersebut. Di satu sisi dia pun masih menyayangi dan menginginkan Sarah menjadi istrinya. Sementara di sisi lain, ia juga tidak mau kembali lagi ke kehidupan yang dulu, miskin dan selalu dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Akan saya usahakan, Ki, jawab Ridwan dengan datar. Seringai penuh kemenangan terpampang kini di wajah makhluk gaib itu. Tidak terlalu sulit baginya untuk membujuk Ridwan. Iming-iming harta melimpah bisa membuatnya takluk dan mau saja mengikuti keinginan makhluk tersebut. Begitu cepat Ridwan pun menyusul Sarah ke rumah mantan mertuanya. Dia harus berhasil membujuk Sarah agar mau bersekutu juga dengan makhluk itu. Kamu kesini mau apa, Mas? Tanya Sarah dengan ketus. Ridwan sangat jarang mengunjungi ibunya. Kalau tidak ada hal-hal yang penting, ia tidak akan mau berkunjung ke sini. Mas ingin kamu dan anak kita pulang bersamaku hari ini. Sarah pun melengos mendengar ucapan dari Ridwan. Instingnya mengatakan ada sesuatu hal yang akan terjadi nantinya. Maaf, Mas, aku tidak akan pulang bersamamu. Aku lebih senang tinggal di sini. Ridwan yang mendengar penolakan dari Sarah, wajahnya langsung memerah, menahan kesal. Bayangan kemiskinan kembali menghantuinya. Bagaimanapun juga ia harus berhasil membujuk Sarah untuk segera pulang dan juga mau menuruti keinginannya. Apa yang membuatmu senang tinggal di sini? Rumah sederhana dan hidup serba pas-pasan. Nada suara Ridwan semakin meninggi. Saya tidak betah tinggal bersama kamu, Mas. Saya di sini bisa sholat dan tidak merasakan hawa panas yang kerap menggangguku dan juga anak kita. Mendengar jawaban dari Sarah, Ridwan tertunduk. Hati kecil laki-laki itu tiba-tiba membuatnya menyadari kebenaran ucapan dari Sarah. Lagi-lagi hawa nafsu dan juga ketakutan hidup susah membuatnya mengabaikan bisikan nuraninya.
Sedikit kasar Ridwan memaksa Sarah untuk masuk ke dalam mobil, tidak memedulikan rengekan anak maupun teriakan ibu mertuanya. Yang ada dalam pikirannya adalah secepat mungkin bisa membawa Sarah kembali ke rumah dan menyiapkan ritual dengan makhluk pemilik pesugihan itu. Sarah yang disekap dan diikat tidak berkutik ketika Ridwan membawanya dengan paksa, ingin berteriak. Namun perempuan yang masih terlihat ayu itu tidak sanggup untuk berteriak. Obat bius yang diberikan Ridwan saat menyekapnya tadi telah bekerja dengan sempurna. Menjelang tengah malam, Sarah baru terbangun. Dia merasa terkejut ketika ia melihat dandanannya menyerupai dandanan pengantin. Kebaya putih dan aroma melati sangatlah kental. Di tempat tidur dan lantai pun bunga melati terlihat berserakan. "Mas, lepaskan aku, Mas!" jerit Sarah tidak henti. Ridwan sama sekali tidak menggubris teriakan itu. Sebuah senyum puas tergurat di bibirnya. Gelimbangan harta telah membayang di pelupuk mata laki-laki itu. Entah sudah beberapa kali Sarah berteriak meronta-ronta, tapi Ridwan hanya berpura-pura tidak mendengar. Istrinya itu dibiarkan saja berteriak, hingga akhirnya lemas dan berhenti sendiri. Beberapa saat kemudian makhluk yang sering muncul dalam mimpi Sarah akhirnya muncul dan berdiri di depannya. Makhluk yang menyerupai laki-laki muda dan juga berparas tampan. "Selamat datang pengantinku," ucapnya dengan senyum dan ramah. Tidak ada wajah yang menyeramkan di sana. Tidak ada pula seringai kejam yang diperlihatkan pada tumbal yang bisa diterimanya. "Siapa kau? Mau apa kau kesini?" Sarah mencoba menghindar ketika makhluk itu mencoba mendekatinya. Meski ia berusaha menjauh dari makhluk itu, tapi sia-sia juga akhirnya. Makhluk itu bahkan semakin mendekat. Aroma melati yang kental pun membuat Sarah sedikit lemas. "Kau tidak akan menyesal menjadi pengantinku. Apapun yang kau inginkan, pasti akan mudah didapatkan." Sarah tidak lagi bisa mendengar ucapan makhluk itu. Tubuhnya jatuh luruh ke tempat tidur. Meski dia berusaha menahan serangan makhluk itu, namun apa daya, dia tidak sanggup. Malam ini ia akhirnya harus menjadi korban perjanjian suaminya sendiri. Air mata terus menetes di pipi Sarah. Dia menyadari telah menjadi korban dari keserakahan suaminya. Dendam segera menyala dalam dada perempuan yang harus menyerahkan seluruh kehidupannya pada makhluk itu. Sesuai perjanjian dengan makhluk pemilik pesugihan itu, Sarah harus menjadi pengantin setiap bulannya. Sementara Ridwan tidak perlu pusing mencari tumbal, dan Ridwan pun bisa hidup dengan enak dan juga berkelimangan harta. "Kamu sangat kejam, Mas. Suami tidak punya hati. Kenapa aku yang dijadikan alat untuk mewujudkan keinginanmu?" ujar Sarah dengan amarahnya. "Saya tidak ingin kembali miskin seperti dulu. Lagi pula makhluk itu menyukaimu, Sarah," jawab Ridwan. Mendengar jawaban dari Ridwan, amarah Sarah seketika mendidih. Kejam sekali tindakan suaminya. Ada kemarahan yang tersirat di matanya. Ridwan sendiri sempat merasa takut saat melihat sorot kemarahan itu. Dan itu pun adalah percakapan terakhir Ridwan dan juga Sarah. Ia memutuskan meninggalkan rumah Ridwan dan kembali ke tempat ibunya. Meskipun harus menjadi pengantin makhluk itu setiap bulannya, dia tidak melakukannya di rumah Ridwan. Makhluk yang kini menjadi suami gaibnya itu pun tidak keberatan dan menyetujui keinginan Sarah. Setelah beberapa bulan Sarah menjalani hidup dengan kekayaan yang kini dimilikinya. Dia pun tidak perlu bekerja keras untuk menghidupi ibu dan putranya. Namun ternyata hati kecilnya selalu berbisik. Apa yang dilakukannya ini tidak sesuai dengan hati kecilnya. Sarah harus memohon pada makhluk pemilik pesugihan itu untuk berhenti menjadi pengantinnya. Namun seberapa banyak ia meminta, sebanyak itu pula Sarah harus menekan keinginannya. Makhluk itu tidak bersedia melepaskannya. "Sudah berbulan-bulan saya menjadi pengantin. Bolehkah saya berhenti menjadi pengantin?" ujar Sarah dengan sendunya. Makhluk menyerupai laki-laki berparas menawan itu memandang iba kepada Sarah.
Berkali-kali makhluk itu merasakan hawa panas ketika berdekatan dengan perempuan itu. Ternyata, Sarah masih terus berzikir dan menjalankan sholat, meskipun sangat sulit melakukannya. Ada syaratnya, Sarah, jika kau ingin lepas menjadi pengantinku, ujar makhluk tersebut. Syaratnya apa? Mata Sarah membulat takjub mendengar jawaban dari makhluk tersebut. Sepertinya usaha dia untuk bisa lepas dari perjanjian ini bisa membuahkan hasil. Sebuah senyuman tampak di wajah makhluk itu, kecil tapi menyejukkan. Perasaan Sarah sedikit lega. Kau harus menumbalkan suamimu, yaitu Ridwan, karena kematiannya yang bisa memutuskan perjanjian ini. Sarah terkejut mendengar itu. Ia hanya bisa menunduk, merasa mustahil bisa memenuhi permintaan makhluk itu, menjadikan Ridwan sebagai tumbal, pemutus perjanjian yang menjadikan sebagai pengantin sang makhluk. Bagaimana caranya? Tidak mudah menjadikan Ridwan sebagai tumbal. Setengah putus asa, Sarah duduk di ranjang. Sebuah seringai misterius terlihat di wajah makhluk itu. Sepertinya kau melupakan sesuatu, Sarah. Sewaktu kau telah berhasil menjadi pengantinku, maka apapun yang kau inginkan akan aku berikan, ujar sosok tersebut. Termasuk kematian Ridwan, potong Sarah. Makhluk itu mengangguk. Sarah tersenyum senang. Akhirnya dia bisa juga melepaskan diri dari perjanjian yang dibuat oleh mantan suaminya. Ridwan, Ridwan, bangun. Ridwan terbangun mendengar suara makhluk yang dulu dipujanya itu. Tidak menyangka harus berurusan lagi dengan makhluk itu. Ada apa, Ki? Tanya Ridwan takut-takut. Hati kecilnya terus berbisik. Pasti ada sesuatu yang membahayakan nyawanya. Temui aku di ruang pemujaan di kamar yang sudah dikhususkan untukku. Perjanjian kita akan segera berakhir. Ridwan semakin ketakutan. Perjanjian yang mana lagi? Dia sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian makhluk tersebut. Mau membantah, tapi ia tidak berani. Akhirnya Ridwan menurut saja dan menuju ruang bawah tanah, tempat ia rutin melakukan ritual pesugihan. Aroma melati memenuhi ruangan itu. Makhluk pemilik pesugihan itu telah berada di sana. Saat Ridwan tiba, tidak ada senyum di wajah makhluk itu. Hanya ada seringai kejam, siap memangsa. Ridwan, hari ini perjanjian di antara kita telah berakhir. Sarah, mantan istrimu itu telah memutuskan untuk berhenti menjadi pengantinku. Sebagai gantinya, kau harus menjadi tumbal. Ridwan sangat terkejut, ingin mengelak, tapi tidak bisa. Makhluk itu telah berada di hadapannya. Kau kejam, Ridwan. Apapun akan kukorbankan untuk mewujudkan keinginanmu, termasuk ibu dari anakmu sendiri. Ridwan diam memucat, mematung tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah bertancap ke tanah, percuma meratap. Ini adalah buah dari perbuatannya. Kuku tajam makhluk itu mulai menyayat setiap inci bagian tubuhnya, menyiksanya secara perlahan. Rasa sakit yang dulu selalu ia nikmati dari setiap tumbal yang dipersembahkan pada makhluk itu. Ampun, sakit. Teriakan yang dulu pernah selalu ia dengar, kini meluncur dari mulutnya. Bahkan ketika darah segar yang mulai mengalir, seperti madu segar yang baru saja dipanen dari robekan leher. Rakus, makhluk itu menikmati santapannya dengan lahap. Ridwan tidak berkutik. Apa yang dilakukannya dulu, kini ia alami sendiri. Makhluk itu tersenyum puas. Selesai sudah perjanjian yang telah ia lakukan dengan manusia dahaga. Seluruh harta kekayaan Ridwan pun habis dalam sekejap, terbakar begitu saja. Sementara dengan Sarah, bisa hidup seperti dulu lagi. Dan selesai. Semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngulik horor.